bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah dengan rendah hati kita menghampiri hadirat Tuhan, mengakui segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Setiap kali kita berhimpun menghadap Tuhan, kita ingat bahwa kasih-Nya kekal dan Dia sungguh mengasihi kita. Meskipun dosa masih saja terjadi dalam kehidupan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Menyadari kasih Tuhan yang demikian, marilah merendahkan diri, mengaku dosa kita. Dari kuku malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku dari sengsara, sakit dan air, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosa gurai. Yesus ku dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau.
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Yeremia 14 ayat 7 akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Amin. Ya Tuhan semesta alam, pelataran-pelataran Tuhan, kepada Allah yang hidup, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Ya Rajaku dan Allahku, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3 bagian Alkitab akan kita baca juga bersama Mazmur yang telah kita baca secara responsorial. Yeremia 14 ayat 1 sampai 9.
Yang kedua 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 16 sampai 18, dan Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan dan kita menyiapkan hati kita. Mari meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami angkat pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, sumber kehidupan, Allah yang kami yakini dan kami aminkan terus berkarya dalam kehidupan kami, bahkan lewat segala hal yang terjadi, demi mendatangkan kebaikan-Nya, menyatakan kuasa dan kehendak-Nya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Moria Ulusalu, kami berhimpun di hari Minggu ini dalam ibadah yang kedua. Kami bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama saudara beriman, mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan, menandai segala berkat-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin mengetahui apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Karena itu Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami, baik kami yang akan membaca firman-Mu, juga hamba-Mu yang akan berdiri untuk menguraikan pesan-pesan Tuhan dari firman ini, bahkan seluruh jemaat yang akan menyimak dan mendengar. Kami semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga suara Tuhanlah yang kedengaran, sehingga pesan-pesan ilahi lewat firman yang akan kami baca ini boleh sampai ke dalam hati kami, lalu kemudian kami jadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini untuk meyakini bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengapa seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah benar kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemukadan kami telah berdosa kepada-Mu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah Engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk berlaut? Mengapakah Engkau seperti orang yang bingung, seperti makhluk yang tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggal
Ia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan segala masuk. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tukadami. Kure sumanga Tukadami puang. Kure sumanga Tukadami Kure sumanga Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat bagi kita sekalian. Selamat berjumpa melalui ibadah hari Minggu bersama-sama dengan jemaat Muria Ulu Salu, termasuk kepada saudara-saudara kita yang hari ini mengikuti ibadah online melalui TS Channel Gereja Toraja. Damai sejahtera Allah bersama dengan saudara-saudara. Tema kita hari ini, janganlah tinggalkan kami. Yang nai bahasa Toraya, da mi tampekan puang. Pakusang mbay mandu mandalan ke di palakoi dikka le. Kidi kuah da adikka mi tampekan puang. Kusang mandu mandalan to. Da adikka mi tampekan puang. Saudara-saudara, kalau kita menyimak kalimat yang menjadi tema kita, janganlah tinggalkan kami, kita bisa mengatakan bahwa hal ini merupakan sebuah permohonan. Janganlah tinggalkan kami. Ini adalah permohonan. Apalagi di kuada adik kami tampaikan, ya. Sebuah permohonan, sebuah kerinduan yang mengandung harapan supaya pihak yang kepadanya dia menyampaikan permohonan ini tidak meninggalkannya. Ungkapan "jangan tinggalkan kami" merupakan seruan dari sebuah pergumulan yang berat yang membutuhkan kelepasan. Seruan ini tentu ditujukan kepada pihak yang lebih kuat. Seruan ini ditujukan kepada pihak yang lebih berkuasa, yang diyakini dapat melepaskan
dapat membebaskan dari beratnya tekanan, dari beratnya pergumulan. Tentu kita bisa menyimak bahwa seruan ini ditujukan kepada Allah, karena Allah adalah pihak yang berkuasa, pihak yang kita yakini mampu melepaskan kita dari segala pergumulan, sehingga ketika dalam kondisi terpuruk, kepada Tuhanlah kita berseru, Tuhan janganlah tinggalkan kami. Apa mbay bisa duka bangsia ke yate ungkapannya te jangan tinggalkan saya atau jangan tinggalkan kami. Bisa juga ini menjadi ungkapan orang yang tidak ingin berpisah. Misalnya temai to mangura tu marasan si cewek-cewek leh. Bisa nakua lako cewekna lako cowokna da amu tampena. Bisa duka toh. Nen era kana pokada Pak sarapang toh to jumai. Oh ya duka to jumai leh. Ya. Balik ya. Jangan tinggalkan saya. Itu juga bisa menjadi ungkapan orang yang tidak ingin berpisah. Misalnya karena lagi sedang jatuh cinta, tidak ingin perpisahan terjadi sehingga keluarlah ungkapan itu. Tapi saudara-saudara, bukan itu yang akan kita refleksikan bersama. Latar belakang teks bacaan kita yang pertama tadi dari Yeremia pasal 14 ayat 1 dan seterusnya yang kita tadi baca sampai ayat 9, bahwa orang Yehuda sedang dalam kondisi terpuruk secara ekonomi disebabkan karena musim kekeringan yang begitu parah. Tadi diuraikan bahwa mereka pergi ke sumur, tetapi mereka kecewa karena tidak menemukan air, lalu mereka pulang membawa kendi-kendi yang kosong. Selain itu, pertanian, tanaman tidak bisa tumbuh. Hewan-hewan juga tidak bisa makan apa-apa karena tidak ada rumput yang tumbuh sebab kekeringan. Yang menyebabkan tanah kering dan tandus sesungguhnya bukanlah karena faktor musim, kekeringan yang terjadi, kegersangan yang terjadi, ketandusan yang terjadi, yang menyebabkan gagal panen dan gagal segalanya adalah karena orang-orang Israel memberontak kepada Allah. Mereka lebih tertarik kepada Allah-Allah lain, lalu meninggalkan Allah yang hidup. Bagi Yeremia, bencana kekeringan yang terjadi di kalangan orang-orang Yehuda bukanlah fenomena alam biasa. Biasakan kita ndetemai di kuah onang atun na pialuan. Yan na atun na pialuan to ko marengko tu padang, marengko du katuriu, kurang tuai dan sebagainya. Kita merasa dan melihatnya itu sebagai fenomena alam biasa, karena setelah beberapa waktu akan datang musim hujan. Tapi bagi Yeremia, kekeringan yang dialami oleh orang Israel ini bukan fenomena alam biasa, melainkan sebuah tanda penghukuman dari Allah. Kekeringan yang terjadi ini adalah sebuah signal yang dikirim oleh Allah supaya orang Israel kembali kepada Allah, supaya orang Israel bertobat. Kekeringan itu adalah hukuman atas ketidaksetiaan kepada Tuhan. Bencana kekeringan adalah pesan pertobatan. Jika mereka bertobat kembali kepada Allah, maka Tuhan akan mendatangkan hujan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6, ayat yang ke-6. Mereka gagal menangkap pesan di balik bencana yang terjadi. Bangsa itu meratapi tanah mereka yang kering dan gersang, tapi tidak meratapi dosa-dosanya. Natangi itu padang marengkos ya. Tai apa tuo, apa teo natangi itu kasalanna. Mereka menyesali nasib mereka yang malang dan menderita, tapi tidak menyesali
jalan kefasikan yang mereka pilih untuk ditempuh. Ini yang saya katakan tadi, pesan pertobatan di balik bencana kekeringan itu tidak bisa ditangkap oleh orang-orang Yehuda. Padahal menurut Yeremia, bencana kekeringan itu adalah seruan pertobatan. Di balik bencana kekeringan itu ada seruan pertobatan supaya mereka kembali kepada Allah dalam keyakinan bahwa Allah yang berkuasa mengatur alam semesta. Soal musim, soal hujan atau kemarau, dingin atau panas diatur dan dikendalikan oleh Allah Israel, Allah yang disembah oleh orang-orang Yehuda. Mereka tidak berpaling kepada Allah. Mereka lebih memilih menyembah kepada Allah lain. Itulah sebabnya Yeremia merasa resah dengan kondisi ini. Karena itu ia mewakili bangsanya untuk memohon pengampunan dan pertobatan kepada Allah. Tetapi ternyata pertobatan tidak bisa diwakili. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, bahkan sampai ayat 14, di situ kita bisa melihat bagaimana Yeremia mencoba untuk mewakili bangsanya, menyampaikan penyesalan, menyampaikan doa permohonan kepada Allah. Tetapi ternyata sekali lagi pertobatan tidak bisa diwakili, sebab pertobatan itu adalah pernyataan secara pribadi di hadapan Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Ungkapan jangan tinggalkan kami dalam ayat 9 adalah doa Yeremia mohon pengasihan Allah, tapi Tuhan tidak melakukan apa-apa sepanjang bangsa Yehuda tidak bertobat. Seruan jangan tinggalkan kami merupakan rintihan hati Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua, ketika ia merasa bahwa di akhir-akhir hidupnya, ketika ia dihakimi, ketika ia akan diadili, ia merasa sendiri. Ia ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini ia layani, tapi ia yakin Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan juga bisa kita lihat dalam bacaan kita yang ketiga, bagaimana pemungut cukai sungguh menyadari kesalahannya, sungguh menyadari dosa-dosanya, sehingga ia tidak berani mengangkat mukanya, ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul-mukul dirinya, menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan Tuhan. Berbeda dengan orang Farisi yang merasa benar di hadapan Allah. Bacaan yang ketiga. Dengan demikian saudara-saudara, menjauhkan diri dari Allah berarti bencana terhadap kehidupan. Tapi sebaliknya mendekatkan diri kepada Tuhan akan berdampak pada kehidupan yang tetap terpelihara. Ada 3 hal yang akan kita refleksikan bersama pada hari ini dari bacaan kita hari ini. Pertama, menjauh dari Allah berarti bencana bagi kehidupan. Bencana kekeringan yang dialami orang Yehuda hanyalah bagian kecil dari akibat pemberontakan kepada Allah, yakni keputusan untuk menjauh dari Allah, mengandalkan dan menyembah Allah lain. Sementara bagi orang Israel jelas sekali, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi ketika orang Yehuda meninggalkan Allah, maka tentu itu mendatangkan murka Allah. Dan bencana kekeringan itu adalah wujud bahwa Allah murka kepada mereka. Bencana kekeringan itu hanyalah bagian kecil dari akibat dosa pemberontakan. Bencana yang sesungguhnya ialah kebinasaan dan kehancuran akibat meninggalkan Tuhan. Mungkin ini yang bisa kita sebut bencana spiritual. Kalau bencana kekeringan, ya itu hanyalah bencana secara ekonomi, bencana sosial. Tetapi bencana yang sesungguhnya ialah ketika umat meninggalkan Allah, ialah kehancuran dan kebinasaan. Pertanyaannya ialah, apakah saat ini kita merasa
beban hidup kita semakin berat, sehingga kita pun perlu berteriak dan berseru, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Bagi para pengamat ekonomi, perang Rusia-Ukraina ternyata itu punya dampak yang sangat besar secara ekonomi. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari sebagai kaum awam yang terjadi dalam perputaran ekonomi di bangsa ini, bahkan di dunia, termasuk kenaikan harga-harga. Rupanya itu adalah salah satu konsekuensi dari belum meredahnya perang Rusia-Ukraina. Payan di temarang-rang atau kita toraya tak siaran dia sak di ngambang le. Sabah dia libang sia tu tedong muina sama sulit-sulit na. Dia libang sia tu bayi muina sama sulit-sulit na. Di pakan debang sia tu bayi muina masuli tu awang sia konsentra. Ya katu tedong to yes yan na budak sia pariu apalagi turanan sia. Tak sia na masalah bang. Tapi sesungguhnya secara global bangsa kita sedang, bahkan bukan cuma kita, bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami ancaman. Ada yang mengatakan tahun depan akan terjadi krisis global. Entah apa namanya itu, batu melasusi. Karena itu memang berbagai pihak menyerukan supaya terjadi rekonsiliasi, terjadi perdamaian di Rusia. Belum lagi saudara-saudara beban secara politis, sosial, budaya dan seterusnya. Di balik semua peristiwa-peristiwa itu, sebagai orang beriman kita bisa mengatakan bisa jadi Tuhan sedang menegur kita. Bisa jadi di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami ada seruan pertobatan yang hendak diperdengarkan, tapi telinga kita menjadi tuli dan mata kita menjadi buta oleh nafsu kekuasaan dan keserakahan. Seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mata mereka terbuka menyaksikan tanah yang kering, panen yang gagal, ternak-ternak mereka yang gagal, yang mati kelaparan karena tidak ada rumput. Tetapi mata hati mereka tidak bisa menangkap pesan pertobatan dari Allah lewat bencana yang terjadi. Keluarga dan gereja adalah pihak yang sangat bertanggung jawab untuk memastikan supaya setiap generasi tidak menjauh dari Tuhan, melainkan semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam kondisi apapun tetaplah dekat dengan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan kita dari semua beban kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Oleh karena itu jangan mengandalkan yang lain, sebab ternyata dalam dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Materi bisa membuat kita jauh dari Tuhan ketika hati kita melekat padanya. Jabatan, kekuasaan juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan ketika hati kita melekat padanya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Cinta juga bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita membaca kitab Pengkhotbah pasal 3, Nakuatu Salomo, semuanya sia-sia. Sebab Salomo menikmati semua. Kuasa ada, harta ada, cinta ada, wanita banyak, istri banyak, gundi banyak. Tapi Nakuatu Salomo di akhir hidupnya mintu nato tak gaina. Karena itu tidak bisa memberi dan menjamin kebahagiaan abadi.
hanya ada pada Tuhanlah kebahagiaan abadi. Banyak hal di dunia yang bisa membuat kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan janganlah tinggalkan kami atau janganlah tinggalkan kami sebenarnya adalah sebuah ungkapan kerinduan di tengah-tengah beratnya pergumulan. Tapi si tongan-tongan na tak ya natampe ki ipong matua. Kita itu nenek untampe puang. Atau mbarakan aku puang matua raka tu nenek metampe atau kita tu nenek entampe puang. Usanga kita itu nenek entampe puang matua. Allah konsisten ketika ia mengutus anaknya menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, itu tidak bisa diubah oleh apapun. Di dalam Kristus jelas bagi kita bahwa Allah mau tinggal bersama-sama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Allah konsisten mau menemani kita kondisi apapun kita alami. Karena itu ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun sebagai jaminan bahwa benar Allah tidak akan meninggalkan kita. Hal yang kedua, harapan di tengah penderitaan. Bagi Yeremia, seberat apapun keadaannya, Tuhan pasti peduli. Karena itu di tengah-tengah bencana kekeringan, ia bertindak, mengambil inisiatif, mewakili bangsanya, memohon pengampunan Tuhan. Bagi Yeremia, Allah tidak mungkin menyangkal dirinya, sebab Allah adalah kasih adanya. Biasa kupukada kukua, ada satu hal yang mustahil bagi Allah, yaitu berhenti mengasihi saya dan saudara. Amin. Kan dento penanian nakua, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kotongan toh. Tapi ada yang mustahil, yang tidak mungkin Allah lakukan. Apa itu? Berhenti mengasihi kita, seburuk, seberat, sehitam apapun dosa kita. Sebab dosa yang buruk, dosa yang hitam, dosa yang merah itu bagai kesumba dan kerimisi, menurut Yesaya 1 ayat 18, itulah yang telah diputihkan seperti salju di atas kayu salib. Keyakinan inilah yang mendorong Yeremia untuk mewakili bangsanya, menyampaikan permohonan, mohon pengampunan dan pengasihan Allah. Karena Yeremia yakin Allah tidak mungkin menyangkal dirinya, yaitu berhenti mengasihi Israel yang adalah umat pilihannya. Berdoa dengan kerendahan hati, seperti yang dinampakkan oleh pemungut cukai lewat perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, adalah wujud keyakinan, kesadaran bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Dia. Tetapi yang Tuhan kehendaki sesungguhnya pertama-tama bukanlah doa, tetapi hati yang bertobat. Itulah sebabnya Yesus mengeritik cara berdoa orang Farisi yang datang kepada Tuhan dengan kesombongan, ureken-reken kala abianna, kumuatan tumirang itu pasambayang kupuang saba aku te tomasero na mak puasa na patama na persepuluhan, tidak bersina, tidak membunuh dan lain-lain. Tak khusus te pemungut cukai. Apa bahasa Toreno itu pemungut cukai? Pasima. Tak khusus ya. Apa nakopong Yesus dalam perumpamaan?
Yang akan pulang ke rumahnya dan dibenarkan adalah orang pemungut cukai itu, yang datang kepada Tuhan mengatakan, saya penuh dengan dosa Tuhan, karena itu ampunilah saya. Janganlah tinggalkan aku, orang berdosa ini. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan, sama dengan yang Tuhan inginkan dari orang-orang Yehuda. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak senang dengan doa Yeremia ketika Yeremia berdiri mewakili bangsanya, tetapi yang Tuhan mau ialah agar orang Yehuda kembali kepada jalan yang benar, agar orang Yehuda kembali kepada Allah, agar orang Yehuda bertobat, berhenti dari dosa-dosanya. Karena itu ungkapan janganlah tinggalkan kami mengandung dua hal. Pertama, permohonan kepada Tuhan karena merasa tidak berdaya, dan sekaligus sadar dan mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar dan tak terhingga. Kupukara menginak di awal khutbah kuat, tidak mungkin ungkapan janganlah tinggalkan saya ditujukan kepada pihak yang lebih lemah dari kita. Ungkapan janganlah tinggalkan kami kita tujukan kepada pihak yang lebih kuat, pihak yang kita yakini bisa menolong. Dan inilah yang disampaikan oleh Yeremia kepada Allah, karena Yeremia sadar bahwa Allah bisa melepaskan umat Yehuda. Pesan yang kedua ialah pengharapan menatap masa depan dan kehidupan yang lebih baik bersama dengan Kristus. Sama seperti keyakinan Rasul Paulus, walaupun ia merasa ditinggalkan oleh jemaat di akhir-akhir hidupnya, tetapi ia yakin Tuhan tidak akan meninggalkannya. Bahkan Tuhan telah menyediakan mahkota kemenangan baginya. Bacaan kita yang kedua tadi. Yang ketiga, Bapak Ibu, pastikan generasi kita tidak meninggalkan Tuhan. Hari ini pembukaan Pekan Pemuda Gereja Toraja. Pemuda adalah pemilik masa kini dan pewaris masa depan. Kusang setuju gitu ya. Pemilik masa kini, karena itu pada masa kini harus diberi peran. Ya kata Jumai nenek di kuah, pemuda adalah tulang punggung. Tapi nenek lunak naman namurika di bagian tawana. Nah ya tulang punggung, ya diliben isipu pula marakan aku. Kini kue tulang punggung berarti dialah yang menentukan masa depan. Biasa dikuah pemuda adalah masa depan. Demi tom pahami kumua karena kamu masa depan. Kodako apa kamu toh? Tangkibela pimimane lendokan nih. Ko dembang sia melona toh, tapi manajemen kepemimpinan mengatakan pemimpin itu harus dipersiapkan, harus dikader. Kalau pemimpin itu harus dipersiapkan dan dikader, berarti sekarang harus diberi kesempatan, diberi peluang untuk beraktualisasi, untuk memimpin. Nah dipanunduk, kira-kira lah susito, supaya di masa depan dia bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan, agar generasi tua tidak menyesal, agar generasi tua, agar generasi senior tidak merasa bersalah karena tidak mempersiapkan mereka pada masa kini. Itu yang saya mau katakan dengan ungkapan pemuda adalah pemilik masa kini dan pewaris masa depan. Karenanya harus dipersiapkan secara sadar oleh semua pihak. Sebagai orang tua dalam keluarga, sebagai majelis gereja dalam jemaat, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap pada jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Kalau orang-orang Yehuda sedang menghadapi bencana kekeringan karena pemberontakan kepada Allah, maka saya mau mengatakan kepada kita bahwa merupakan juga bencana yang besar jika kita meninggalkan anak-anak kita,
Jika orang tua meninggalkan anak-anak mereka, dalam arti jika orang tua tidak mendidik dan tidak memberi teladan baik bagi anak-anaknya, itu bencana besar ke depan. Juga merupakan bencana besar jika anak-anak kita, orang-orang muda, generasi muda kita meninggalkan gereja. Itu juga bencana besar. Apalagi jikalau generasi muda kita, sekolah minggu dan anak-anak muda meninggalkan Tuhan. Ini bencana besar. Saya ingin agar kita merefleksikan 3 hal ini. Bencana besar sedang mengancam ke depan kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, tidak bisa memberi contoh dan teladan baik bagi orang-orang muda yang adalah pemilik masa kini dan pewaris masa depan. Itu bisa menjadi bencana. Yang kedua, merupakan juga bencana karena mereka tidak diberi perhatian, karena mereka tidak dididik, karena mereka tidak diberi teladan dalam hal-hal yang baik dan benar, baik menyangkut etika, moral, terutama dalam hal iman, dalam hal spiritual. Maka pada waktunya nanti, bukan tidak mungkin generasi muda ini, sekolah minggu dan pemuda ini akan meninggalkan gereja. Nah, Buddha mau terjadi totemo. Sudah banyak anak-anak muda kita tidak mau ke gereja karena merasa bahwa di gereja mereka tidak diberi tempat, karena mereka merasa di gereja tidak didengarkan pendapatnya dan lain sebagainya. Tetapi kita bertanggung jawab untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi demikian. Dan bencana besar yang ketiga yang menurut saya harus kita antisipasi ialah kalau orang-orang muda, generasi muda kita, sekolah minggu dan pemuda itu meninggalkan Tuhan. Khotbah minggu lalu jelas sekali tentang figur Timotius yang kemudian berdiri kokoh, berpegang pada Injil dan kebenaran, karena memang dari kecil orang tuanya tidak meninggalkannya, mulai dari neneknya, ibunya tidak meninggalkannya. Ia dikawal, ia diberi teladan baik, ia dididik dalam kebenaran, bertumbuh dalam pengenalan kitab suci, bertemu lagi dengan seorang guru yang hebat seperti Paulus. Maka Timotius menjadi seorang pribadi, seorang pemuda yang layak, pantas diandalkan untuk menjadi pemimpin. Hari ini panitia persidangan ke-11 sekolah minggu Gereja Toraja akan diutus. Berkat yang luar biasa bagi jemaat Ulusalu bahwa berturut-turut menjadi tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan sinodal. Laku kamu tumatuang kisuluk kuinde la mitiro te sebagai kesempatan berbagi. Betar na salah ke dikua ya nasang bara katu jemaah la dinima kegiatan. Mereka nakua. Bela susito ya. Ya, dan jemaat kita cukup banyak. Klasis 95. Kalau klasis Ulusalu menjadi tuan rumah tahun ini, itu butuh waktu entah berapa tahun lagi ke depan untuk dapat giliran lagi. Sehingga memang sangat layak ketika peluang dan kesempatan ini disambut dengan sukacita, dan saya pikir hal inilah yang mendorong seluruh warga jemaat majelis gereja bersama dengan masyarakat berkomitmen untuk menyukseskan persidangan ke-11 sekolah minggu Gereja Toraja. Setelah 2 tahun lalu jemaat Moria juga menjadi tuan rumah peraya kedua PKBGT. Sekolah minggu Gereja Toraja adalah Pantaanakan Lolo, tempat pesemayan. Pantaanakan Lolo diona Kapatonganan, Pantaanakan Lolo diona Pesiparan, sia Pantaanakan Lolo diona Toma Panata. Sekolah minggu adalah tempat pesemayan iman,
moral, etika, dan juga mempersiapkan pemimpin yang akan datang. Karena itu, tugas dan tanggung jawab sebagai panitia adalah tanggung jawab yang sangat mulia dan strategis. Ketika Klasis Ulusalu, Jemaat More secara khusus menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan persidangan ini adalah sebuah persembahan, adalah sebuah dedikasi, sesuatu yang akan dipersembahkan bagi Gereja Toraja ke depan dalam rangka mengantisipasi 3 bencana yang saya sebutkan tadi. Karena kalau hari ini orang tua masih peduli kepada pendidikan rohani anak-anaknya, maka kita layak dan optimis untuk mengatakan keluarga yang beriman kepada Kristus di masa yang akan datang akan tetap eksis. Kalau hari ini majelis gereja, pemimpin-pemimpin dalam jemaat, termasuk dalam masyarakat, masih komitmen untuk memberi perhatian dan dukungan penuh kepada orang-orang muda, terutama kepada sekolah minggu, maka kita layak menaruh optimisme yang kuat untuk gereja yang teguh beriman kepada Kristus, untuk masyarakat yang tetap menerapkan prinsip-prinsip kebenaran di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sehubungan dengan Pekan Pemuda dan juga momen pengutusan panitia persidangan sekolah minggu pada hari ini, mari kita memaknai tema kita, jangan tinggalkan kami. Kita maknai sebagai seruan generasi muda kita kepada kita sebagai orang tua. Ungkapan jangan tinggalkan kami kita maknai sebagai seruan dari orang-orang muda, dari generasi muda kepada gereja dan kepada pemerintah, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Jangan tinggalkan kami. Latapahang susite kumua yate tema yate da mitampaikan petambana atau mengura, petambana anak-anak ta lako kita tematuan na da mitampaikan ambe indoki, petambana atau mengura lan gereja lako majelis gereja da mitampaikan pekamberan pekaindorang kilan kombongan, da mitampaikan pekamberan pekaindoran lan tondok panunduk melokan patiruangkan tu kameloan. Tetaplah di depan untuk menjadi contoh dan teladan, tetaplah di samping sebagai teman dan sahabat atau mitra, dan di belakang sebagai pendorong dan pemberi motivasi. Hal ini yang perlu kita renungkan dan refleksikan bersama hari ini ketika kita bersama-sama dalam pembukaan Pekan Pemuda dan juga akan menyatakan komitmen di hadapan Tuhan menyukseskan event sinodal persidangan 11 sekolah minggu Gereja Toraja. Terakhir, jangan tinggalkan kami. Yakin na anak-anak tatembelan na kuat sekolah minggu, mama, papa, jangan tinggalkan kami. Berilah kami perhatian, jangan hanya sibuk di medsos, jangan hanya sibuk ma PC, ma Facebook, ma WA. Papa, mama, jangan tinggalkan kami. Jangan hanya urus pesta orang mati dan lain-lain. Papa, mama, jangan tinggalkan kami karena minuman keras, judi dan lain-lain. Kira-kira susu to. Kena to mangura tulang koi da ami tampaikan. Terlebih ketika seruan ini ditujukan kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Mari hening lewat saat teduh.
Kami sungguh sadar Tuhan bahwa beban kehidupan sering membuat kami merasa tidak sanggup berjalan sendiri, dan karenanya kami datang kepadamu berseru, janganlah tinggalkan kami. Sekaligus menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kamilah karena kekerasan hati, karena dosa dan pemberontakan yang sering meninggalkan Engkau. Karena itu tolonglah kami untuk tetap berjalan pada jalan-Mu, termasuk memastikan generasi kami juga tetap berjalan pada jalan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, seperti Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah meninggalkan pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja yang mengatakan, Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taubat menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas
karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu, semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Sidang jemaat yang kita sudah tentukan, sebagaimana disampaikan tadi bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pengutusan panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja di Klasis Ulusalu di Jemaat Moria Ulusalu. Sebelum pengutusan dilaksanakan, dipersilakan pengurus pusat Sekolah Minggu untuk membacakan surat keputusan tentang panitia persidangan ke-11. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dalam tampilan surat keputusan ini sebagai
ketiga, menugaskan kepada panitia untuk mempersiapkan dan melaksanakan persidangan sipas sekolah minggu Gereja Toraja tahun 2023. Keempat, menugaskan kepada panitia untuk mengadakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan menggunakan standar laporan Gereja Toraja selama lambatnya 3 bulan sesudah kegiatan berlangsung. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Republik pada tanggal 18 Oktober 2022, pengurus pusat sekolah minggu, Ketua Pendeta Syukur Makassar, Sekretaris Umum Martin Rombak. Lampiran susunan personalia panitia persidangan setas sekolah minggu Gereja Toraja. Kalau ada namanya saya bacakan, kita langsung saja berdiri di tempat. Penanggung jawab BPS Gereja Toraja dan pengurus pusat sekolah minggu. Pengayom Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Pangdam 14 Hasanuddin, Kapolda Sulawesi Selatan, Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bupati Tanah Toraja, Ketua DPRD Tanah Toraja, Dandim 1414 Tanah Toraja, Kapolres Tanah Toraja, Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Toraja, Jakarta Salupukti, Kapolsek Salupukti, Babinsa Salupukti, dan Babinsa Ikmas Salupukti. Penasihat MPGT Badan Verifikasi Gereja Toraja, Ketua SP3 Mekaden, BPKU Salu, BPKU Salu, Pendeta Dr. Igeraru, Elianus Samben, Insinyur Nikodemus Giringkanai, Dr. Octavianus Pasoloran, Pendeta Dr. Joni Kabingku, Welen Sambolani, Samuel Tadi, Betula, YS Katirero, BS Sanggalani, MA Katirero, BPK Rendon, Masiwang, Martin Laini, YB London, Profesor Masolang Kasapan, Pendeta Idiaka Katirero, MG Lebang, Dr. Ella Papayungan, Kombes Samuel Dodingara, YK Katirero, Theophilus Adorero, R. Katirero, YRM Katirero, YL Katirero, MP Sirendel, TH Kamisi, B. Katirero, AR Pasongli, ZK Sirendel, Christian Talebo, YR Kandilili, Sony Padulungan, MD Rokedasi, Yohanes Tulak Dodingrara, Toding Kasila, John Tonapa, Dian Panjaitan, Sarlota Pembonan, Randa Sampetoni, Yohanes Sarira Pembonan, Kepala SMA 8 Salupukti, Kepala SMK 3 Tanah Toraja, Kepala SMP 1 Salupukti, Kepala SD Tes Pusat, Panitia Pengarah, Ketua Pendeta Ukiweti Bombong, Sekretaris Arpit Leopard Kontengko, Anggota Pendeta Yusuf Padili, Pendeta Eva Lante, Pendeta Musa Tongo Tabang, Cornelius Kosen, Pendeta Lukas Palutu, Pendeta Syukur Makassar, Pendeta Simon Tokingalon, Pendeta Hermin Tasik Ampangalon, Ketua Pelaksana, Ketua Umum SS Tanibali, Ketua 1 Pendeta Daud Samperulu, Ketua 2 Esra Artan Butungan, Ketua 3 Teragus Reden Sarapan, Sekretaris Umum Pendeta John Gatot Malimbuan, Wakil Sekretaris Dedi Kemuliaan, Pendeta Umum Afrida Mendes Gilero,
Sekada, pendeta yang berhubungan pendeta Fransamola, pendeta Satria Masa Menalo, pendeta Jenny, pendeta Margareta Lahia, pendeta Domingus Saleh, pendeta Masa Pengotapa, pendeta Dorian Ibu Bunga Pamuan. Seksi persidangan Simon Manurun, Jakob Bagonggang, Merni Sampeluhu, Yan Peter, Dorcas Limbo, Makadeus, Nancy Lembang, Dunia Kiseno, Agustina, MC Radiano, Sakti Saponalo, Elena Pompong, Lita Katinero, Sekretariat Cornelius Kondo, Indra Jaya Karai, Arsanto Ulang Budungan, Suhartono Lebang, Martin Tony, Esperanza Medina Asia, Rita Astora, Jenny Padaunan, Nobel, Ricky, MS Diana, Idolemus Santo, dan Jaya. Seksi Dana Adolfina Marindu, Dr. Agus Christian Lebon, Samuel Ali Yandirenu, DHS Sirenden, Petrus S. Sirenden, Adrianus Corolino, Arnold Sirenden, AKBP Dewi Tongron, Nelly Tasutondo, Naomi Datu Yandirenu, Daturan Ani, Ambuan Dr. Emero Nasi, Martinus Rombe Masiku, Naomi Tumulon, Arianti Danireno, Juaguadi Nembona, Loro Retina de Salapang, Tinda Panapa, Patrick Kalebong, Mice Danireno, Dr. Anusara Neri Danireno, Ida Evian Asa Danireno, Yadahan Sekingete Sekelas 11, Erlina Margareta Sarapa, Max Chandra Membonan, Daud Danireno, Idelia Sarapa, Edeta Menata Tulang, Abu Mujaya Danireno, Herman Marquez Renden, Arthur Tonapa, Desmi Pinta, Yorinda Samariki, Dr. Anus Kabis Renden, Anis Ratiano, Winatan Bolong, Karisma Rakabunan, Dr. Anus Yanse Renden, Ignatius Lorolani, Citra Lori Lebang, Lia Kadirero, Daniel Rani, Dr. Yusan Abu Lembang, Paulus Nanti Lembonan, Senita Kadirero, Orpa Lembonan, Herman Taruniki, Penina Tuda Lembonan, Juniati Kadirero, Sarwata Lembonan, Bertina Katiano, Yohanes Sadila Lembonan, Dr. Anus Luta Toti, Esra Silenden, Yakobus Diki, Arduan, AKP Legi Nanti. Seksi perlengkapan dan pengembangan Gerson Luterti Kutuman, Luther Dandirero, Suleman Putu, Dermawan Lembonan, Dewi Patantu, Lorce Barea, Marta Perlodi, Mirwadi Dola Lembonan, BWGT Jema Moria Usabu, KPGT Jema Moria Usabu, SMGT Jema Seklasis Usabu. Seksi konsumsi Sarah Runi Landa, Rantiana Umbong Dandirero, Damaris Parara Papalani, Elizabeth Rakun, Juliana, Adriani Donapa, Esther R. Papalani, Sarce Akulembang, Siani Dalebong, Joni, Marta Ali, Luther Lomde Dandirero, BUGT Klasis Usalu, BUGT Cemat Moria Usalu, PKBGT Cemat Moria Usalu. Seksi dekorasi, Arianto Lembonan,
seksi sound system dan dokumentasi publikasi Pendeta Trisakti Honda dan CS Channel. Transportasi Amos Laku Kunan, Daniel Saban Sarapan, F. Padondan, Ishak Lapa, Jeffrey Nurul, John Repokulan, Terdiman, Eli Kenapa, Seksi Kesehatan, Dr. Rudy Adilono, Direktur Rumah Sakit Angin dan Tepau, Kepala Puskesmas Kudus Alu, Seksi Keamanan, KKP Martinus Palaro, Kapolsek Samputi, Orang Samputi, Babinsa, Babin Kapitimas, ditetapkan dengan Tepau pada tanggal 18 Oktober di Pengurus Pusat Sekolah Minggu. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan-kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara-saudara yang sudah dibacakan namanya tadi sebagai panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Agar hal itu nyata bagi jemaat di sini, saya persilakan saudara-saudara untuk menjawab 3 pertanyaan berikut ini, dijawab bersama-sama. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan yang sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya telah diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepanitiaan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gerejanya, menjaga kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan dan tata Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengutus saudara-saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Yang diutus silakan duduk, dan jemaat Tuhan mari kita berdiri. Kita memohonkan berkat untuk saudara-saudara kita ini, untuk tugas kepanitiaan yang diembankan kepada mereka.
Kita nyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga, kiranya halik dunia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita mempersekutukan diri, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan telah bersama-sama dengan kami menikmati persekutuan ibadah hari Minggu pada hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu sebagai pengakuan dan refleksi kami bahwa Engkaulah Allah yang layak dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Roh Kudus menolong kami untuk tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur pula bahwa Engkau sudah memberikan kami kesempatan menyatakan persembahan syukur kami, baik melalui pundi maupun melalui natura, maupun persembahan-persembahan lainnya, bahkan hidup kami, tubuh kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Berkenan Engkau memberkatinya agar dapat dikelola dengan baik, dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu, baik di jemaat ini, di Klasis Ulusalu, bahkan dalam pelayanan Gereja Toraja secara umum. Kami percaya Engkau terus memberkati kami, membuka hati kami, kepekaan kami untuk terus mengaminkan bahwa Engkau tidak pernah berhenti mencurahkan berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah merasa berkekurangan di dalam anugerah-Mu, tapi senantiasa merasa berkecukupan bahkan berkelimpahan. Karena itu kami akan senantiasa hidup dalam syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa pada hari ini panitia persidangan ke-11 Sekolah Minggu Gereja Toraja telah diutus di tengah-tengah jemaat di sini. Saudara-saudara kami yang telah Tuhan tetapkan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, kiranya diberkati dan diperlengkapi oleh Tuhan. Berkatilah segala yang akan direncanakan.
Kami pun percaya karena ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melibatkan banyak orang untuk mendukung menyukseskan kegiatan ini. Dalam iman dan pengharapan kami punya keyakinan bahwa kegiatan persidangan ini akan sukses di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi panitia persidangan sekolah minggu ini sungguh-sungguh menyadari bahwa ini adalah panggilan Tuhan, jerih payah mereka, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia, dan bahwa pelayanan dan pengabdian mereka ini adalah sebuah bentuk pelayanan yang sangat strategis dan bermanfaat untuk gereja Toraja, untuk masyarakat, untuk keluarga yang kuat teguh beriman kepada Kristus di masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu, jemaat Moreulusalu, untuk segala berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap dinikmati oleh sidang jemaat. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun. Kami bersyukur bersama Gresilia Dwi Putri, Librawati Saratandirerung, Ruth Rahma, Lies Jumer Santi, Kurniawan Altekel Natalia, Nalita, Roberto Matana. Juga bersyukur bersama mereka yang sembuh dari penyakit, dipulihkan dari pergumulan, ataupun mereka yang menikmati berkat-berkat Tuhan lewat usaha pekerjaan dan lewat berbagai-bagai hal. Terpujilah nama-Mu, Engkau sumber hidup, Engkaulah yang memberi umur panjang, yang juga memberi berkat. Berkatilah mereka dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya, agar mereka semakin teguh berserah kepada Tuhan dan tidak akan pernah meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat untuk tugas dan pekerjaan serta rencana-rencana khususnya seminggu ke depan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh warga jemaat di sini, baik yang bekerja sebagai pegawai, sebagai wira swasta, ibu-ibu rumah tangga, berbagai-bagai usaha-usaha yang mereka tekuni. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, memberi buah-buah yang baik dari setiap apa yang diusaha dan dikerjakan. Biar melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka, di sana mereka melihat dan menyaksikan serta mengalami betapa baiknya Tuhan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dan meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Juga kami doakan anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan. Berilah hikmat bagi orang tua untuk mendidik mereka, memberi contoh dan teladan iman moral yang baik bagi anak-anak sejak dari keluarga, sehingga ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan tetap berpegang pada didikan dan keteladanan yang telah mereka terima di keluarga maupun di persekutuan umat Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang memperjuangkan masa depan, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di luar Toraja. Tuhan berkatilah mereka dalam perjuangan studi. Bersama-sama dengan Tuhan kami yakin apa yang menjadi harapan dan kerinduannya akan diberkati Tuhan pada waktunya. Demikian pula mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, Tuhan beri kekuatan dan semangat untuk mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaan yang Tuhan beri. Juga saudara-saudara kami yang sedang menjajaki pasangan hidup, Tuhan berilah petunjuk sehingga mereka meyakini semua menjadi indah dan baik pada waktunya di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkati majelis gereja, Bapak Pendeta Samperuru bersama dengan para penatua dan diaken di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Tuhan memberkati setiap program-program yang telah dirancang dan yang akan dilakukan oleh majelis gereja, juga oleh panitia-panitia pembangunan dan juga oleh pengurus-pengurus SOIG. Berkatilah saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus SOIG lainnya dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Berilah mereka kesetiaan, keceriaan dan semangat untuk melayani Tuhan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan pelayanan minggu ini boleh dilakukan, boleh dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh,
Kami berdoa untuk Nenek Wendy di Makassar, juga Nenek Kama laki-laki di Makassar dalam pemulihan pasca operasi, dan mungkin masih ada lagi yang lain. Kami doakan Tuhan kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapannya, memberkati makanan, minuman, obat-obat yang diterima, supaya daripadanya mereka boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan pada waktunya. Orang-orang tua kami yang lansia, para pensiunan, Tuhan beri kuat dan semangat dalam menjalani masa-masa purna bakti, juga menjalani masa-masa tua, agar mereka terus-menerus meyakini bahwa Tuhan terus berkuasa memelihara kehidupan mereka. Berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat dan kegiatan jemaat sepanjang minggu akan datang kami doakan. Rencana pemondokan dalam rangka pemakaman almarhumah Nenek Andi, Tuhan memberkati masyarakat dan warga jemaat, keluarga yang berduka, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk penutupan hari ulang tahun PKB Klasis Ulusalu yang berlangsung pada hari ini. Tuhan memberkati rangkaian acara, semoga berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pembangunan pastori Jemaat Moria tahap kedua. Berkati panitia seluruh warga jemaat. Kami percaya pada waktunya pastori ini dapat selesai dengan baik di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan anak kekasih Gonggang tanggal 15 November. Berkati calon pengantin, keluarga, bahkan majelis gereja, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami doakan panitia pemekaran Toraja Barat yang sedang berproses. Tuhan, dengarlah doa dan seruan kami semua. Semoga harapan dan kerinduan ini dijawab oleh Tuhan menurut maksud dan kehendak Allah pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami berdoa untuk Gereja Toraja dalam tugas bersaksi, bersekutu dan melayani, mulai dari jemaat Klasis wilayah sampai ke lingkup sinode, di dalam melaksanakan keputusan-keputusan di setiap lingkup. Terkhusus kami doakan rapat kerja Gereja Toraja yang akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 27 Oktober di Tangmentoe. Berkati setiap peserta, berkati badan pekerja sinode, verifikasi majelis pertimbangan, badan angkatan sinode dalam mempersiapkan materi rapat kerja. Biarlah perhelatan rapat kerja ini kami lihat tidak hanya dari prinsip organisasi dan kelembagaan, tapi juga kami lihat dalam proses berefleksi bahwa sampai di situ, sampai di sini Engkau menolong kami, menyertai kami dalam pelayanan gereja Tuhan. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara, beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dalam mengelola dan menata kekuasaan, melaksanakan pembangunan menuju terwujudnya tujuan Republik Indonesia adil dan makmur. Kami berdoa untuk kami semua yang telah mengangkat pelayanan hari ini. Biarlah pelayanan kami sungguh-sungguh membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pimpin kami jika kami kembali ke tempat masing-masing. Damai dan sejahtera-Mu akan melingkupi kehidupan kami dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun yang kami alami. Kami terus meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini doa kami, ini permohonan dan syafaat kami. Sambut dan sempurnakanlah, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang sedianya dilaksanakan di rumah keluarga pendeta diganti dengan keluarga Bapak Seri, digabung dengan keluarga Dharma. Di tanggal 20 Kamis keluarga Bapak Seri akan digabung oleh Dharma. Yang berikut ibadah presbiter hari ini di rumah keluarga Nenek Dewi digabung dengan keluarga Makoba. Masih dari PBB untuk kelompok timur hari ini di rumah keluarga Bapak dipindahkan ke Kanima tanggal 28 Oktober jam pukul 17 jam 5 sore. Yang berikut seperti dalam sahabat kita ingatkan tadi bahwa jika
Pembuatan dapur umum. Jadi untuk pembuatan dapur umum mana kelompok terlatih atau lingkungan terlatih, kecuali seksi pemondokan sudah bekerja pada tanggal tersebut untuk masuki. Jadi itu seksi pemondokan ada di semua lingkungan, lingkungan kota, PSD, Patan, dan Beta. Yang berikut ada surat masuk dari pengurus pusat dan pengurus integratis mengundang kepada semua para jemaah dan masyarakat untuk menghadiri pameran produk hasil olahan dari sampah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi mari kita bersama-sama menyaksikan hasil karya anak-anak muda supaya anak muda seperti khotbah tadi tidak kehilangan arah. Kita berikan perhatian lewat mengunjungi pameran mereka. Dan yang terakhir surat masuk atau tepatnya WA yang masuk yaitu bahasa kesehatan ya. WA dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Toraja. Dinas Ketahanan Pangan akan mengadakan pasar murah berlokasi di tribun lapangan sepak bola Nusadu pada hari Senin dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Ada produk yang akan dijual. Pertama beras 5 kilo harga 42.500. Orang-orang masih minyak goreng 1 liter dimodi minyak kelapa dimodi ya supaya orang tahu minyak goreng 1 liter 14.000, bawang merah 1 kilo 27.000, bawang putih 1 kilo 22.000, telur 1 rak 48.000 agar disampaikan banyak yang disampaikan oleh. Jadi pasar murah hari Senin jam 9 bersemangat. Utus aku Tuhan Yesus, utus aku, utuslah, utus aku Tuhan Yesus, utus aku, utuslah, bimbing daku Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam terang cahaya Tuhan, serta jadikanlah kebenaran Tuhan pemandu yang teguh. Arahkanlah hati dan kehidupanmu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.
terus bernyala.